Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Sahabat-sahabat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa ada 4 tingkatan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu puasa yang umum. Ini adalah jenis puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan haus. Dan ini adalah jenis puasa orang yang awam, dan bisa jadi kelompok ini akan merasa sukacita dengan berakhirnya Ramadan, sebab puasa mereka hanya sekedar ritual formalitas yang hanya sekedar ikut-ikutan dengan orang muslim lainnya. Yang kedua yaitu puasa yang khusus. Ini adalah jenis puasa sekelompok orang yang mencapai tingkat pertama dan dilanjutkan dengan memuasakan indera, seperti puasa dari mendengar, melihat, mengendalikan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Bisa dipastikan kelompok kedua ini merasa sedih apabila Ramadan berakhir. Bahkan mereka menginginkan Ramadan itu sepanjang tahun, seperti yang dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, pasti mereka menginginkan agar setahun itu adalah bulan Ramadan seluruhnya. Karena di bulan itu Allah menebar kebaikan, doa dikabulkan, amal diterima, dosa diampuni, dan dirindukan oleh surga. Yang ketiga yaitu puasa VIP. Ini adalah puasa sekelompok orang yang sudah mencapai tingkatan kelompok pertama dan kedua, ditambah dengan memuasakan hati nurani dengan selalu membuatnya nyaman untuk selalu beribadah dengan puasa tersebut, dan meninggalkan segala sesuatu yang makruh, terlebih sesuatu yang haram, dan akan gelisah bila puasa ini telah tiada. Inilah puncak tertinggi ibadah puasa yang menghasilkan kesadaran hati, kesadaran akan kehadiran Allah, dan kemampuan untuk menjadi ikon Allah di muka bumi ini. Lalu tingkatan manakah hati kita berada? Namun sayang, Ramadan kini telah meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat perihal berakhirnya bulan penuh ampunan ini dengan sabdanya, yang artinya, apabila tiba akhir Ramadan, maka menangislah langit, bumi, dan malaikat.
Mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Musibah apakah ini wahai Nabi Muhammad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah musibah karena akan berakhirnya bulan suci Ramadan, yang dimana bulan itu setiap doa dikabulkan, setiap sedekah diterima, setiap kebaikan dilipat gandakan, dan setiap azab Allah diringankan, bahkan ditiadakan." Sungguh bulan itu kini telah meninggalkan kita, maka seharusnya hal tersebut membuat umat muslim saling berdoa dan berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, serta mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah di antara kita ada yang bersedih seperti sedihnya langit, seperti sedihnya bumi, dan seperti sedihnya malaikat? Tentunya pertanyaan ini hanya diri kita masing-masinglah yang bisa menjawabnya. Semua orang pasti berharap akan selalu bertemu dengan bulan suci Ramadan setiap tahunnya. Namun, jika sebuah pertanyaan diajukan, manakah yang lebih baik, umur yang panjang atau umur yang pendek? Jawabannya adalah seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Qala, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sya'a amaluh." Dengan artinya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sebaliknya, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang umurnya panjang akan tetapi buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan juga Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad pernah menjelaskan dalam kitabnya, "Wa khairal umru barakatuhu wa taufiqi fihi lil a'malis salihat wal khairatil khassah wal 'amah." Sebaik-baik umur ialah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi taufik untuk mengerjakan amal soleh, baik yang khusus maupun yang umum. Dan perlu diketahui, ada 4 golongan yang apabila Ramadan telah berakhir, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia isi bulan Ramadan dengan yang pertama meminum khamr, yang kedua durhaka kepada orang tua, baik dengan perkataan dan perbuatan, yang ketiga yaitu orang yang memutus tali silaturahim, dan yang keempat yaitu al-musyahin atau orang yang tidak bertegur sapa kepada saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Apabila kita pernah melakukan 4 hal tersebut di bulan Ramadan tahun lalu, maka tinggalkanlah kebiasaan buruk itu di bulan Ramadan tahun ini.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu saran min amsihi fahuwa mal'unun." Rawahul Hakim. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia tergolong dari orang yang celaka. Semoga hari esok kita menjadi pribadi yang selalu beruntung, yaitu yang hari-harinya semakin bertambah baik dalam segala hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd.